NGT-nya, lalu gel ya, lalu handscoon masih nunggu ya, jadi kita pakai aja. Harusnya sih nggak perlu handscoon yang steril, handscoon yang biasa aja. Handscoon, lalu kita perlu plester. Plasternya nanti kita lihat tekniknya masangnya ya, kayak butterfly. Nah, setelah itu kita perlu bengkok, perwa. Ini perwanya terlalu besar juga. Lem. Ini karena kita udah potong nggak perlu lagi. Dan spade untuk kunci. Sama pasti kita ini dulu. Tahap preinteraksi apa? Hah? Perkenalan. Nah, sebelum ke pasien, Menyiapkan alat dan bahan. ya, selain nyiapin bahan, ya cari dulu indikasi kontraindikasinya. Boleh nggak? Kalau dia ada fraktur basal kranii, boleh nggak dipasang? Apa itu fraktur basal kranii? Fraktur di dasar tengkorak ya. Tandanya apa? Ada battle sign ya, matanya kayak rakun. Di sininya ada memar di belakang telinga, ada rhinore dan otore. Jadi ada kayak mimisan dan keluar darah dari telinga. Kita nggak boleh masang NGT, kenapa? Karena nanti takutnya NGT-nya masuk ke rongga tengkoraknya. Kan patah nih, dari sini malah masuknya ke atas gitu ya. Dia harus hati-hati. Biasanya nggak usah dipasang si NGT-nya, nanti kita biasanya take down, pasiennya masuk ICU, kita kasih total parenteral nutrition. Jadi masuk lewat CVP, CVC, Central Venous Catheter. Ya, jadi kita masuk lewat vena subclaviannya. Nah, sekarang kita karena pasiennya ini nggak ada fraktur basal kranii, berarti boleh dipasang. Tujuan pemasangan NGT nggak melulu juga mau masukin nutrisi ya. Bisa juga karena cuma untuk kumbah lambung. Jadi nanti dia dimasukin kayak NS yang udah didinginin, normal salin yang udah didinginin, lalu nanti dikeluarin lagi cairannya. Biasanya akan keluar ada gumpalan-gumpalan darah. Nah, itu biasanya pasien-pasien yang ada hematemesis ya, atau perdarahan di lambungnya atau upper GI tract-nya. Ya. Yang kedua juga pada pasien-pasien yang tekanan intraabdomennya meningkat. Misalnya pasien-pasien cirrhosis hepatis ya, yang perutnya besar ya, edem, terus ada kuning ya, jaundice, biasanya kita pasang NGT. Baru kita ke pasien. Pasiennya kita apa? Perkenalan diri ya. Selamat pagi, saya nurse dia, nurse yang jaga hari ini. Saya akan melakukan pemasangan NGT. Misalnya pada sekarang ini kan pasiennya untuk memberikan nutrisi enteral ya. Nah, tujuan pemasangan selang lambung ini Pak untuk memasukkan makanan atau nutrisi yang cair ke tubuh Bapak. Misalnya ini tujuannya karena pasiennya apa? Kalau yang enteral untuk pasien apa biasanya dipasang? Misalnya dia ada fraktur di area submandibula ya, fraktur rahang misalnya ya. Nah, atau misalnya lagi habis NGA dipasang tracheostomi misalnya ya. Lalu setelah memperkenalkan diri, kita jelasin dulu prosedurnya. Nah, prosedurnya pemasangan selang lambung ini, saya akan masukkan selang dari hidung yang akan bermuara di lambung Bapak. Nah, rasanya mungkin sedikit tidak nyaman ya Pak, tapi jangan khawatir karena kami akan memberikan lubrikan atau gel sehingga selang yang dimasukkan itu akan lebih licin. Bapak bisa bantu dengan melakukan usaha menelan ya selama saat selang dimasukkan. Kalau Bapak setuju, jadi ada inform itu adalah kita ngasih gambar figuring out how the procedure will goes ya. Lalu kita juga kasih tahu bapaknya apa yang harus diantisipasi. Misalnya rasa nyeri, privacy,
Terus apa yang bisa dilakukan pasien untuk membantu prosedur tersebut berjalan lancar atau tidak, ya. Selanjutnya kalau dia setuju kita lanjutkan. Baru kita pasang perlaknya ya. Ini perlaknya terlalu besar ya. Perlak ini kita pasang untuk mencegah tempat tidurnya basah. Kenapa sih perawat itu ribet banget harus tempat tidurnya biar nggak basah? Kenapa deh? Kenyamanan pasien. Hah? Kenyamanan pasien. Kenyamanan pasien. Kedua juga karena alasan infeksi ya. Jadi kalau yang basah itu pasti dia terutama kalau misalnya pasiennya itu infeksius ya. Jadi takut biar nggak menambah infeksi. Pasang pengalas, boleh pasang handuk juga ya. Ini nggak ada handuk, jadi kita pasang handuk di atasnya. Dong dinut ya. Untuk minggu depan alatnya ditambah handuk ya. Selanjutnya adalah kita nyiapin bengkok lebih dekat. Lalu juga ininya kita buka. Selanjutnya kita cuci tangan ya. Cuci tangan 6 langkah. Ya. Setelah cuci tangan 6 langkah, kita pakai handscoon. Setelah pakai handscoon, kita pastiin dulu panjang dari selang yang akan kita masukkan ya. Nah ini nggak boleh adik-adik, ini kan selangnya panjang, nggak boleh nih nyentuh ke bawah, harus digulung. Jadi dari hidung ke telinga, selanjutnya ke prosesus sifoideus gini ya. Selanjutnya kita klem. Nah, gelnya boleh ditaruh aja di sini. Selanjutnya kita lumuri gitunya. Oke, sebelum ini sebaiknya kita lakukan pemeriksaan dulu hidungnya ya, kedua hidungnya apakah bisa pakai pen light ya, apakah ada kotoran atau enggak. Kalau ada kotoran kita bersihin. Terus kita suruh bagian mana yang dia bisa bernapas normal ya. Kita pasang jangan yang di napasnya lancar ya, jadi nanti dia nggak bisa napas sama sekali gitu ya. Jadi Pak, kita akan Bapak yang kanan kiri bisa digunakan bernapas, dan ini di area hidungnya udah clear ya, nggak ada kotoran. Saya akan mulai pasang ya Pak. Biasanya kita suruh pasien mengadah dulu, nanti pas sudah tek baru kita suruh dia turun, baru kita masukin ya. Ceritanya udah masuk semua ya. Kita masih klem, takutnya ada yang keluar ya. Selanjutnya kita pastiin dulu saya akan memastikan selang NGT Bapak sudah terpasang ya, kan udah masuk. Pastiin dulu pasang. Buka klemnya, dan klem menggunakan ini spide ya, spide-nya harusnya lebih besar ya, spide 10 cc. Baru kita taruh ini di prosesus sifoideus dan kita dengarkan. Udah masuk ya. Nah, atau juga boleh pakai kom ya. Misalnya komnya udah isi air, baru kita klem dulu. Gak ada bluk-bluk-bluk ya. Atau juga yang metode ketiga, kita aspirasi.
aspirasi itu artinya tarik ya. Udah ada cairan lambung yang keluar, misalnya ini kertas lakmus, kita tetesin di kertas lakmusnya. Nah, udah ya, berarti udah pas. Kita ganti klem tersebut dengan fiksasi spike ya. Selanjutnya adalah kita fiksasi. Nah, sudah selesai ya. Nah, Pak, ini prosedur pemasangan NGT-nya sudah selesai. Kalau Bapak ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang atau juga nanti kalau perlu bisa panggil nurse yang ada di nurse station, misalnya pakai bel gitu ya. Nah, kami mohon Bapak menjaga atau tidak menarik posisi selang lambungnya supaya posisinya nggak bergeser gitu ya. Selanjutnya udah kita rapikan alat gitu ya. Sebenarnya prosedur pemasangan NGT ini simple ya, cuman agak risky kalau misalnya sekarang karena ini termasuk prosedur invasif, biasanya dimasangnya juga sama dokter kalau ada ya. Ini bukan nggak selalu pas perawatnya pasang ya. Kita beresin alat. Nah, kalau kita mau ngasih sekarang kan ceritanya kita mau ngasih enteral nutrition ya. Biasanya pasiennya udah terpasang. Nah, kalau seperti tadi biasanya kita pastikan dulu posisinya. Kalau di sana kan pakai corong ya. Nah, kalau nggak ada biasanya di rumah sakit udah nggak pakai corong sih. Nah, teknik ngasih enteral nutrition itu biasanya tuh tergantung berapa cc ya. Biasanya paling ada 1 kali 250 cc. Itu ada kalorinya ya. Jadi, tapi biasanya kalau di rumah sakit tuh udah dikasih kayak susu bubuk, terus adik-adik masukin ke gelas, baru dicampur, baru dimasukin. Nah, susu bubuk enteral nutrition yang berupa bubuk tersebut biasanya udah diatur sama ahli gizinya. Nah, biasanya jarang sih kita pakai corong gitu ya. Biasanya pakai Sprite 20 cc yang ada syringe-nya itu bukan kayak gini, tapi bentuknya kayak gini ya. Tapi karena di sini ada corong, boleh pakai corong. Nanti setelah dipastikan kayak tadi ya, tiga metode itu posisinya udah tepat, kita ganti corongnya dengan ini, baru kita tuangkan perlahan. Kalau saya dulu biasanya paling sering pakai metode aspirasi untuk memastikan posisi NGT-nya tepat. Kedua, selain kita pakai aspirasi memastikan NGT-nya tepat terpasang, kita juga mastiin ada nggak sisa nutrisi dari pemberian total enteral nutrition sebelumnya. Kalau misalnya ada, biasanya gimana nurse, dimasukin atau dikeluarin? Nah, ada beberapa ini ya, maksudnya dari klinis tuh belum ada evidence, tapi ada beberapa rekomendasi. Kalau misalnya kita aspirasi masih banyak banget kayak sama ya, misalnya yang sebelumnya dikasih 200 cc, kita aspirasi ada sampai 200 cc, mungkin enteral nutrition yang saat ini perlu kita tunda. Kalau dia cuma ada 50 cc, ada sisa, biasanya kita masukin lagi, baru kita kasih lagi yang baru gitu ya. Misalnya nih, oh ada ini 50 cc, cuman udah, kalau nggak ada habis gimana nurse? Kalau habis tandanya biasanya adik-adik nggak bisa ditarik lagi dia. Nah, biasanya kita pertama selain mastiin dia terpasang masih tepat, kita juga mastiin bahwa selangnya ini paten nggak sepanjang ini. Kalau ada misalnya macet, biasanya kita irigasi dulu pakai air putih biasa. Tulang dulu pakai air putih biasa. Bisa pakai corong, bisa juga pakai spike yang 10 cc, 20 cc itu kita masukin air, baru kita irigasi dulu sampai sepanjang ini tuh nggak ada sisa makanan, baru kita masukin nutrisi semuanya.
dituang misalnya. Pas nuang itu seberapa sih Nars kecepatannya? Ya nggak boleh cepet-cepet ya, jangan sampai ini gitu biar cepet kerjaannya selesai. Nggak ya, biasanya segini aja. Ada beberapa nutrisi juga kita masukinnya pakai selang infus itu, jadi langsung jadi pelan-pelan dia masuknya. Biasanya untuk orang dewasa sih cukup segini aja dinaikin. Udah masuk 200, nanti setelah selesai makanan yang enteral nutritionnya, biasanya kita bilas lagi dengan 10 cc air ya, sampai ininya clear. Jadi kenapa sih sepanjang selang ini harus clear? Jadi nanti untuk penggunaan berikutnya selangnya masih paten gitu ya. Sampai sini paham? Jadi gampang ya untuk pemberian nutrisi. Yang penting kita mastiin dulu letaknya masih tepat. Yang kedua adalah selangnya paten untuk dialirin nutrisi berikutnya. Baru kita irigasi di awal dan di akhir setelah pemberian nutrisi enteralnya. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan? Ya. Saya mau nanya Nars, waktu itu kan kakek saya dipasangin NGT. Nah tapi selama itu malah ke pernafasan dia, bukan ke pencernaan itu. Kira-kira kalau kayak gitu salahnya di mana ya Nars? Sebenarnya nggak salah, itu hal yang bisa mungkin terjadi ya. Itu ya kita harus segera cabut.